Luffy ngasih topinya ke Nami tuh. Wah iya tuh. Itu suka juga tuh. Bukan Luffy, bukan Lutfi. Luffy mas, saya bilang Luffy. Tadi Lutfi mah teman gua ada. Luffy. Hei, kamu. Iya, kamu. Mau dengerin dan tonton versi lengkapnya? Download aplikasi Noise Di App Store dan Play Store. Download sekarang. Eits. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Noise sekarang. 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世のすべてをそこに置いてきた Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece Indonesia bersama gua Reno Frianus, kapten dari bajak laut Noise. Dan kali ini karena chapternya libur Nakama, gua sudah spesial membawakan anak buah Kaido. Ini gifters ya. Jadi kalau lo tahu anak buah Kaido tuh gifters bentuknya aneh-aneh. Nah, ini gue bawain ke dia nih. Ada Davi Sumbing. Hey, gila. Apa kabar Davi? Alhamdulillah masih Sumbing. Ini sengaja nih, khusus untuk para nakama. Gak percaya masa jangan-jangan Sumbingnya dibuat-buat. Nah makanya gue pakai video nih. Gue pakai video. gitu. Lu lihat sendiri. Gitu maksudnya. Tuh bibirnya. Jadi ini kualitas suaranya Noise sudah pasti bagus. Tapi karena yang pakai Davi jadi mohon maaf agak apa sih namanya treble ya. Tapi dia adalah nakama dan gue penasaran senakama apa Davi Sumbing karena dia merasa gue One Piece banget bang. Jadi nakama perjalanan hidupnya Davi tuh cukup unik ya. Gue tahu dia kenal tuh sebagai stand up comedian. Ikut Suca kan pertama. Suci ya. Suci gagal karena kondisi fisik waktu itu gak boleh. Oh enggak ya? Enggak mas. Oh enggak. Gue kira serasis itu enggak ya? Enggak. Suci gagal terus fokus ke content creator. Iya. Dan alhamdulillah jalannya di sini ya, content creator ya. Iya. Terus langsung benci stand up kan katanya. Mas siapa yang bilang gitu mas? Oh enggak ya? Mas jangan gitu mas. Oh gue kira benci. Iya. Akhirnya jadi content creator, diundang kemana-mana dan sampailah di podcast. Jujur gue baru tahu sebenarnya Davi itu sesuka itu sama One Piece. Kan pas kita lagi ngobrol-ngobrol dia ngomong, gue suka banget bang sama One Piece. Gue bilang, emang lu suka apa? Dia cuma ngasih foto podcastnya dia pakai poster. Nih bang, sesuka ini bang. Bangsat itu semua orang juga bisa. Poster cuma 2.000 perak aja. Apa yang membuat gagal? Terus ada part yang ini nih, ini triggernya nih gue jatuh cinta sama One Piece. Gue waktu itu tuh trigger gue akhirnya sesuka itu sama One Piece. Gue suka sampai akhirnya si Luffy dapat bounty di Nami di arc-nya Arlong Park itu langsung ini gue suka. Yang waktu Luffy ngasih topinya ke Nami tuh. Wah iya tuh. Itu suka juga tuh. Bukan Luffy, bukan Lutfi. Luffy mas, saya bilang Luffy. Tadi Lutfi mah teman gue ada. Luffy. Pas dia ngasih topi ke Nami ya. Iya. Itu momen. Oke. Satu, terus banyak terus waktu. Biasanya kan gini, biasanya kan orang tuh kalau baca atau nonton kurang menarik nih, udah langsung selesai kan. Ada yang seperti itu. Nah, lu sampai kira bertahan terus tuh karena apa? aku penasaran nih kenapa sih kalau kayak gini ngomongin One Piece. Pertama karena itu. Iya. Terus lu tonton kan? Tonton episode 1. Kok gambarnya begini kayak jelek gambarnya. Akhirnya sampai episode 30, 40. Lah kok asik jalan ceritanya. Oke, ceritanya udah mulai menarik karena dia ngumpulin temen-temen. Beda kan kalau Naruto memang sudah berteman di itu kan. Iya, udah kekumpul. Akhirnya lo menemukan bagusnya di mana? Iya, ceritanya. Iya, part mana? Part 1 yang Nami, terus 2 yang Sanji yang sujud. Berarti Sanji dulu urutannya. Sanji yang sujud dulu kan? Yang Sanji sujud yang waktu dia dipanggil Sanji. Iya, sama baik-baik kamu di sana. Wah, itu aku sedih tuh. Sama Zeff ya? Tuh. Terus ya bagian-bagian yang drama-drama gitu. Apalagi yang Chopper. Itu aku nangis tuh. Dari semua nakama yang dikumpulin dia pas Chopper aku nangis. Berarti di Water 7 ya? Bukan, Mas. Itu pas bawa koper kan? Kan Nami bawa koper di situ. Itu pas Water 7 pas Usopp kopernya diambil kan? Mas sama saya yang Sumbing apa Mas yang budak ini, Mas? Lah. Nakama kan nih, gua kasih tau nakama nih. Di Water 7 Nami dan Usopp bawa koper 300 juta. Rusa. Chopper. Nah. Itu dia Chopper nakama.
Hilang dong. Tadi gue bilang soalnya momen pas Usop kemalingan sama keluarga Frankie juga sedih. Buat gue tuh momen yang oke pas Sanji, Zoro, Chopper sama Luffy mau balas dendam ke Frankie House itu gila banget. Gue kira pas adegan itu. Bukan, Mas. Oh Chopper. bukan. Waktu Chopper. pas Oh. Chopper direkrut. Oh di Itu. ini Dream Kingdom. Nah itu dengan apa yang SS itu. Iya, Dream Nggak tahu Kingdom. namanya. Iya. Yang ada yang buah iblis yang aneh itu. Boy iblis aneh. Iya yang makan itu. Oh baku-baku Nomi. Baku-baku. Wapol. Wah itu Wapol. nanti Wapol jadi terbaik kan lu ikutin kan? Muncul lagi ya dia ya. Iya dia jadi pahlawan dia Nggak lama-lama. bisa ya? Gokil. Wapol tuh adalah contoh orang yang bajingan tapi dia tuh punya darah bertahan hidup dan punya darah keraja memang, darah sukses lah. Jadi gue merasa manusia tuh selalu punya mentalnya tuh mental ada mental sukses, mental susah tuh ada. Heeh. Contohnya adalah yang paling valid buat gue si Wapol. Wapol. Wapol kan raja di Dream Kingdom kan. Dengan Kingdom terus. Dan dia kan bajingan banget, brengsek banget sampai akhirnya dihajar Luffy. Jadi miskin semiskin-miskinnya. Dia miskin dengan kemampuannya, akhirnya dia jual mainan. Terus ditemu peneliti jadi ada besi baru namanya Wapo Metal. Sampai akhirnya dia jadi raja lagi di dunia baru tuh. Gila sih maksud gua. Itu contoh yang keren sih. Emang dia jadi rajanya di dunia baru. Ada raja lagi. Dia nikah sama Miss Universe. Oh, Black Drum namanya. aku nggak tahu itu. Ada. Wah, katanya lu One Piece itu. Nggak tahu. Oh, lu Maksudnya enggak. nggak ngeh. Nggak. Karena aku ngikutin jalan cerita utamanya. Iya. Itu ada di ini. Jadi kalau lu baca komiknya, lu berarti nonton anime doang ya? Nonton anime dan nonton YouTube. Nonton pembahasan itu yang apa? Itu Apa? komik. Membahas komiknya Oh, lu itu. baca komiknya di situ di Iya, YouTube. karena Oh, salah. Lu tuh harusnya kalau mau baca komik yang detail di podcast Romance Down karena itu paling detail bacanya. Oh, bridging-nya gitu ya, Mas? Iyalah, nonton di YouTube mah ya elah kilas-kilasan doang. Paling detail, paling One Piece di Romance Down Nakama. Kacau nih Nakama nih. Tapi yang Dream Kingdom gue kasih tau, kalau lu baca manganya, jadi di setiap komik itu selalu ada cover story namanya. Cover story. Oh, dari cover story. Nah, perjalanan hidup Wapol itu ada di cover story di mana dia jadi gembel sampai akhirnya jadi sukses. Ya. Nama kerajaannya tuh Black Drum kalau nggak salah. Tapi Wapol setelah jadi raja dia jadi baik atau Jadi tetap bajingan, tetap bajingan? tetap brengsek, Bajingan memang Wapol. tetap brengsek tapi dia nanti akan jadi pahlawan buat Vivi. Pipi. Vivi bukan Pipi, Vivi. Pipi mah. Vivi. Nah, tuh bisa Nakama. Lu disumbing-sumbingin nih. Vivi. Nah, Susah, Mas. susah ngomongin lama ya. Iya. Oh. Pipi. Lebih enak itu. Pipi. Oke. Vivi. Kalau Iya. V itu harus mengeluarkan tenaga ekstra. Iya. Vi. Iya. Lu bener-bener gifters ya Nakama. Jadi kalau gifters kan kalau di One Piece ya itu manusia-manusia yang digabung-gabungin. Ada satu lagi arc apa bukan arc? Jadi arc yang membuat lu sedih kan Nami yang pasti dikasih topi, terus Sanji, Chopper, Chopper terus waktu pas bagian mana tuh? Chopper pas bagian Hiluluk. Chopper. Tuh quotesnya mantap juga tuh. Iya. Seorang mati kalau dilupakan oleh orang lain. Iya itu tuh. Maksudnya kenapa aku bilang sedih karena Kenapa? dia tuh nggak bagus, tapi dia tetap mempertahankan. Sorry, kapal pelan-pelan. itu. Dia nggak bagus. Dia nggak bagus. Oke. Bukan tukang, tapi dia berusaha memperbaiki. Oh, lu melihat usahanya. ketulusan Usopp Iya. lihat di situ. Aku ngeliatnya di situ. Nah maksudnya aku ngeliat One Piece tuh kayak gitu. Ketulusannya dia tap walaupun Iya. nggak bagus. Walaupun dia bukan tukang kapal, sebenarnya dia tuh sniper, tapi dia tetap Sniper. memperbaiki karena kan Going Merry adalah kapal yang didapat di desanya Usopp kan, di desa Shiro. Nah itu. Terus ada satu quote, bukan satu quote sih. Satu apa scene yang buat pegangan tuh sampai sekarang. Yang buat lu bertahan hidup sampai sekarang. Maksudnya jadi pegangan lah. Iya. Apa tuh? Waktu di Wano. Oke. Yang ngomong tuh siapa? Bapaknya yang dia wakilnya bapaknya si Oden, Si Yasui. Yasui. Dia bilang buat apa menangis? Menangis. Yasui yang ketawa-tawa kan? Iya. Oh iya. Menangis pun tetap miskin, lebih baik ketawa. Itu dia. Tahu kan? Tahu dong. Nah itu scene itu tuh yang masih aku pegang sampai sekarang. Kenapa?
Ya karena ngapain nangis? Nangis juga nggak ada yang peduli, nangis juga miskin, sedih maksudnya. Iya. Bukan nangis yang sedih. Itu quotes yang sebenarnya sering diulang di beberapa adegan di flashback Robin sebenarnya gitu juga. Siapa namanya Sauro kan ngomong. Saulo. Dia ngomong kan gitu. Lu jangan sedih, ketawa aja, bahkan saat lu sedang sedih lu harus tetap ketawa. Sih kan ketawa gitu. Oh, Kan. deres. Nah, habis itu dia kena beku ya udah. Memang di One Piece tuh lekat dengan ketawa ya, tertawa ya. Dan yang sebenarnya yang Yasuo itu yang lebih bikin sedih adalah kalau buat gue ya, mungkin Nakama juga di rumah pasti udah tahu nih. Bagian saat Yasuo yang ngomong itu sebenarnya dia sengaja kan, karena warga Ebisu saat itu kan ketawa karena makan buah smile yang gagal. Tuh Orochi jahatnya kayak gitu, bangsat banget tuh emang tuh. Jahanam itu licik. Licik buat gue paling jahat di One Piece Orochi sampai saat ini. Belum ada lagi yang lain gitu. Kapten Kid pun walaupun bajingan dia masih punya hati ya. Kid mah keren. Maksudnya level bajingan tuh inilah kayak Wapol. Tadi level tertinggi gue sebenarnya Wapol, tapi saat gue tahu Wapol keren dan ada Orochi tuh Orochi. Akainu tuh menyebalkan, tapi ya dia punya sikap, dia begitu karena kerjaannya. Jadi sebenci apapun kita sama Akainu tetap dia begitu. Kalau Orochi kan udah lemah, terus dia licik, itu tuh yang bikin sebel tuh. Iya. Menjijikan. Jadi jadi berarti momen-momen lu akhirnya jatuh cinta sama One Piece adalah pertama karena lu penasaran sampai akhirnya ngelihat Sanji sujud, terus Nami dan lain-lain Chopper, sehingga akhirnya lu mengikuti sampai sekarang. Dan lu setelah maraton itu apa akhirnya tuh? Lu mengakui emang sebagus itukah One Piece? Sebenarnya menyesal aku. Menyesal? Kenapa? Menyesal gara-gara tahu gitu mah maratonnya nanti aja nunggu sampai habis kalian. Oh, masih lama dong, 3 tahun lagi. Iya, maksudnya kan gak enak gini nunggu. Karena terlalu seru akhirnya gue jadi nunggu-nunggu. Iya, terlalu seru. Itulah yang dirasakan para nakama zaman dulu tuh. Tiap minggu bayangin selama 26 tahun nungguin gituan doang tuh. Dan belum tamat sampai sekarang. Gitu. Kan tadi gue jadi inget lu kan naik motor, terus yang pertama kali pengen lu denger adalah Sake Bings. Big No Sake kan lagu yang pertama yang dinyanyikan oleh Brook pertama kan. Kenapa lu tercetus lagu itu? Apakah karena lu suka sama Brook atau? Karena yang pertama aku suka sama Brook. Sama Brook. Karena dia pemusik. Oh, lu merasa gue musisi nih? Enggak, karena aku suka nyanyi gitu. Iya. Wah, ini kayaknya lucu, udah dia lucu. Iya. Terus konyol orangnya, terus dia bisa main musik. Iya. Wah, ini saya banget ini. Iya. Ini aku suka. Baru mulai dari situ pas ketemu Brook, dia main piano kan. Teng itu. Lu cari artinya lagi gak? Big No Sake lari. Cari itu kan ada teori tentang lagu Big No Sake tuh. Iya. Gimana tuh? Lu belum tahu ya? Enggak. Wah, ada gue pernah bahas di podcast Romance Down sebenarnya. Intinya Tentang apa itu One Piece, terus tentang siapa itu Joy Boy ada di situ. Oh, emang? Iya, jadi dia diduga kalau Binks itu Joy Boy itu namanya adalah Binks. Jadi sake ini sake untuk Binks gitu. Jadi ada teori juga tentang, jadi itu kayak pesan-pesan leluhur zaman dulu yang disampaikan lewat lagu, disamarkan dengan lirik sehingga pemerintah nggak ada yang tahu. Makanya lagu itu harus terus berkumandang di setiap era gitu. Begini aku. Coba. Iya itu. Emang ada gitu, pernah dibahas itu, dan pernah gue bahas detail kok di Romance Stone. Gue lupa episode berapa, mungkin nakama bisa diingetin nanti, di mention aja di Davi Sumbing kalau si Davi pengen tahu gitu. Lu suka Brook berarti karena itu kan? Karena musisi. Kalau arc yang paling jelek buat lu apa? Menurut lu di One Piece ada nggak? Yang paling jelek. Yang buat gue menurut kurang nih gitu. Yang jalan utamanya atau semua? Semuanya. Foxy. Fuck. Gila, lu suka ini nggak apa-apa ya. Maksudnya orang beda-beda. Lu suka Brook karena komedi dan konyol, tapi lu sebel sama arc Foxy. Padahal buat gue tuh arc paling komedi. Itu penipu anjing. Apa? Penipu dia. Penipu. Curang. Iya kan emang tipikalnya begitu. Lu sebenarnya karena kenapa? Ya bencinya karena dia curang aja. Karena dia curang. Iya, maksudnya bajak laut tuh nggak gitu tahu. Maksudnya? Ya bajak laut kan gentle gitu, nggak curang bajak kayak laut, gitu. gue kira banyak hal. Sorry, tadi gue beneran salah kalau tadi. Bajak laut. Bajak laut? Ya enggak lah. Bajak laut nggak ada yang bajak laut sejati ya. Pada umumnya pasti licik. Kayak Foxy. Kan Blackbeard licik. Iya.
Banyak bajak laut licik mah. Apo licik dia berpindah-pindah ke sana. Kalau Foxy buat gue sih adalah bajak laut yang lemah tapi bisa bertahan hidup dengan caranya yaitu Iya. main games itu kan. Iya sih, tapi Buat lo kurang ya. paling nggak penting lah. Paling gak penting. Paling nggak penting Foxy. Oh, kalau buat Kecuali nama kan tadi tanya jalan utamanya atau semuanya. itu utama dong. Enggak dong, kan nggak ada urusannya sama jalan utamanya. Kalau Ada lah. apa? Wah, ini nakama nih. Dia menganggap Foxy tidak penting nakama.